Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan materi PJOK senam lantai mengenai lompat kangkang. Nah, perkenalkan nama saya Afifah Halisa dari kelas 10J absen 2 yang sedang sekolah di SMA 70 Jakarta. Nah, pada di kali ini saya akan memberikan pendahuluan, pengertian lompat kangkang, tujuan dan manfaat, alat yang digunakan, tahapan gerakan, lalu teknik dasar, dan kesalahan yang sering terjadi di saat kita melakukan lompat kangkang, dan juga tips keselamatan. Oke, yang pertama adalah pengenalan dari lompat kangkang. Nah, lompat kangkang merupakan salah satu gerakan dasar dalam senam lantai dan senam alat yang sering diajarkan dalam pelajaran pendidikan jasmani. Gerakan ini dilakukan dengan cara melompat melewati suatu rintangan seperti peti lompat dengan membuka kedua kaki ke samping saat tubuh melayang di udara. Dan yang kedua adalah pengertian lompat kangkang. Nah, lompat kangkang adalah gerakan melompat dengan tolakan kedua kaki. Kemudian kedua tangan bertumpu pada alat atau peti lompat. Dan saat tubuh berada di udara, kedua kaki dibuka ke samping sebelum mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Gerakan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara lari, tolakan, tumpuan tangan, sikap melayang, dan pendaratan. Yang ketiga adalah tujuan dari lompat kangkang. Nah, tujuan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan otot, terutama otot lengan, kaki, dan juga perut. Selain itu, lompat kangkang juga bertujuan untuk melatih kelincahan, keseimbangan, serta koordinasi gerak tubuh. Gerakan ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam melakukan aktivitas fisik. Lalu, ada manfaat lompat kangkang. Nah, manfaat lompat kangkang bagi tubuh kita adalah gerakan ini dapat memperkuat otot lengan sebagai tumpuan, otot kaki sebagai tolakan, dan pendaratan, serta otot inti untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, lompat kangkang membantu meningkatkan kelenturan pada bagian pinggul dan paha, serta melatih koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan. Lalu, alat yang digunakan atau dibutuhkan dalam lompat kangkang adalah peti lompat atau gawang sebagai rintangan, matras sebagai alas pendaratan, serta lintasan awalan untuk berlari. Penggunaan alat yang aman dan sesuai sangat penting untuk menghindari cedera saat lompat kangkang. Dan ada sikap awal. Sikap awal lompat kangkang dimulai dengan berdiri beberapa langkah di depan peti lompat, posisi tubuh yang tegak, pandangan ke arah depan, dan kedua tangan rileks di samping badan. Peserta didik harus fokus dan siap melakukan gerakan dengan percaya diri. Lalu ada tahapan gerakan. Gerakan lompat kangkang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah awalan, yaitu berlari kecil menuju peti lompat untuk mendapatkan kecepatan. Tahap kedua adalah tolakan, yaitu melompat menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Tahap ketiga adalah tumpuan, di mana kedua tangan diletakkan di atas peti lompat dengan lurus. Tahap keempat adalah sikap melayang, yaitu membuka kedua kaki ke samping saat tubuh berada di udara. Tahap terakhir adalah pendaratan, yaitu mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan dan lutut sedikit ditekuk agar seimbang. Lalu, teknik yang benar saat melakukan lompat kangkang adalah meliputi tolakan kaki yang kuat, posisi tangan yang lurus saat bertumpu, serta sikap tubuh yang seimbang. Kedua kaki harus dibuka cukup lebar saat melayang agar tubuh dapat melewati rintangan dengan baik. Pendaratan harus dilakukan secara lembut dan stabil untuk menghindari cedera. Lalu ini adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan lompat kangkang adalah tolakan kaki yang kurang kuat, posisi tangan yang menekuk saat bertumpu, kaki tidak terbuka dengan sempurna, serta pendaratan yang tidak seimbang. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengurangi efektivitas gerakan saat meningkatkan risiko cedera. Sebagai kesimpulan, lompat kangkang adalah gerakan senam yang melatih kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Dengan teknik yang benar dan memperhatikan keselamatan, gerakan ini dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.